Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam jumpa kembali. Selamat datang di podcast podcast Inside Business. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini founder dari HWS System, ya, sebuah startup ERP. Nanti mohon dikoreksi Pak Gus kalau saya ada keliru. Sebuah Iya, startup betul. ERP yang sedang apa namanya berproses, sedang eh, mencari apa namanya sedang bertumbuh, ya, sedang bertumbuh di berbagai lini bisnis juga. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Terima nanti kasih. bisa sharing terkait dengan perjalanan bisnisnya HWS. Mudah-mudahan ini kita dari pelaku-pelaku usaha, kemudian mungkin nanti ada rekan-rekan bisnis juga yang tertarik untuk menggunakan jasa HWS System dalam ERP di dunia apa namanya di industrinya. eh, untuk waktu dan tepat nanti akan dimulai oleh Pak Mursalim untuk apa namanya melakukan interview pada tahap awal ini. Terima kasih. Waktu dan tempat disilakan Pak Mursalim. Silakan. Terima kasih baik Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Pak Agus, Hermawan, dan juga Pak Mas. Selamat malam semuanya. Sedikit memperkenalkan diri juga seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad. Saya Mursalim. Saya sebenarnya salah satu pelaku bisnis di bidang pariwisata yang kurang lebih ya 35 tahun sudah bergelut di bisnis. Kemudian kini kita ingin bincang-bincang sedikit tentang salah satu startup yang memang dikembangkan oleh Pak Agus. Intinya kami sangat tertarik untuk melihat lebih jauh, Pak. Gitu. Cuman sebelumnya sebagai pembuka mungkin Pak Agus, kita ingin tahu profil sejarahnya. Jadi pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya yang melatar belakangi berdirinya HWS System ini dan kenapa memilih nama HWS gitu Pak? Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa yang melatar belakangi kenapa kami membangun HWS System ini? Karena saya sendiri yang memang dari awal bergelut di bidang ERP, dimulai karir saya sebagai programmer, cuman sebatas karyawan, artinya hanya dipekerjakan gitu kan untuk membangun sesuatu ya. Jadi seiring berjalan waktu, kenapa nggak kita bangun sendiri gitu dengan produk kami sendiri gitu maksudnya kan. Nah, jadi Baik. untuk itu makanya saya mulailah membangun kecil-kecilan dengan latar belakang saya sebagai programmer yang sudah 25 tahun menguasai ERP lah. Jadi semua sistem dalam ERP itu insya Allah lah saya udah menguasai gitu dalam segala aspek modulnya. Nah, dari itu makanya banyak rekan-rekan kami sendiri yang memang yang dulunya satu jawatan dengan saya, mereka mundur dari karyawan dan beralih menjadi seorang bisnismen. Nah, untuk itu mereka membutuhkan sistem. Nah, dari situlah awalnya saya membangun mensupport dari teman-teman saya sendiri awalnya gitu. Jadi sehingga saya confident lebih baik saya ingin membangun PT sendiri untuk melayani mensupport semua UMKM yang ada di Indonesia gitu. Oh baik baik. Jadi tapi intinya sih dari sedikit penjelasan itu bahwa memang uh, Agus memang dari dulu itu memang mendalami bidang ini gitu. Betul, betul. Dan tadi pertanyaan selanjutnya dari Pak Mursalim adalah kenapa memilih HWS namanya kan? Oh benar Kebetulan benar. kebetulan saya orang Sunda, jadi Harewos itu sebetulnya itu bahasa Sunda. HWS itu disingkat asalnya dari Harewos gitu. Berbisik itu asalnya kan dari kita berbisik-bisik aja kayak seperti saya sama Pak Ahmad nih. Gimana nih gini kalau mau bangun ini jadi makanya saya bangun seperti itu.
Oh gitu ya, tapi Iya, dari dari istilah Sunda gitu, tapi ini Indonesia dan mendunia gitu ceritanya kan mungkin itu filosofi awal. Amin, amin. insya Sangat Allah. menarik ini. Amin. Ya, dari menarik di samping mengangkat teknologi itu sendiri, tapi juga membawa misi budaya lewat nama kan luar biasa, Iya, bagus. betul, betul, betul. Oke, baik baik. Itu juga Pak, selanjutnya begini nih. Apa sih yang membuat HWS sistem ini berbeda dengan apa namanya penyedia ERP lainnya pada umumnya Pak? Eh, Kenapa berbeda? Karena ini kan istilahnya ini dibangun oleh diri sendiri ya sama tim saya. Jadi saya benar-benar sudah cukup menguasai sistem sekelas seperti SAP ataupun Microsoft Dynamics. Nah, jadi Hmm. saya istilahnya bukan niru lah. Jadi karena berpengalaman di bidang itu, jadi saya bisa setaraf dengan sistem yang seperti itu. Walaupun memang harganya sangat-sangat murah ya kan. Karena memang bangun sendiri. Tapi kalau masalah kualitas, performan, kemampuan dan integritasnya itu saya jamin bisa sama tuh sekelas dengan sistem-sistem itu. Baik, baik, baik. Jadi di situ memang sendiri seorang founder, seorang bisnis itu yang paling penting kan yakin dengan produk dan yang dimiliki itu adalah salah Betul. satu aset sebenarnya gitu dalam berbisnis Ya, gitu. ya. Karena Dan yang kalau paling yang kita paling yakin, utama, yang paling ya, utama adalah ini customable gitu. Artinya kita bisa sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu kan. oh siap, siap. Ya itu lewat istilahnya itu uh, confident terhadap produk ini tadi itu kan istilahnya itu juga kita bisa confident untuk menawarkannya kan kepada customer kita. Betul, betul. Luar biasa. Begini bagus. Kalau kita berbicara tentang bisnis, entah itu bisnis konvensional ataupun istilahnya secara namanya bisnis itu tidak terlepas dari satu atau dua hal. Yang paling utama itu modal gitu ya. Gitu, Pak, ya. Ya, Eh, eh, Juga di samping modalnya bagaimana menata bisnis itu memulai dari awal berkembang dan sebagainya itu kan Pak. Nah, ya. poin pertanyaan saya selanjutnya itu bagaimana awal mula mengumpulkan modal untuk memulai bisnis yang Bapak jalankan sekarang, yaitu bisnis HWS System ini. Ya, awalnya kan terus terang itu benar-benar modal sendiri ya, modal pribadi ya. Yang saya Hmm. awalnya hanya berjuang sendiri, saya membangun dengan apa melakukan segalanya sendiri dulu gitu, sehingga sampai saat itu saya punya modal dari apa membangun proyek itu gitu. Walaupun yang nilainya nggak besar, tapi satu dua orang akhirnya terkumpul saya bisa mendirikan satu perusahaan dan membayar orang untuk melakukan sesuatu juga gitu Pak. Hmm. Kalau memang apakah mau disebutkan nilainya Pak? Uh, Kalau memang itu memungkinkan, jangan bagus juga. Sebagai reference bagi kami itu. Kalau buat saya sih karena semuanya dilakukan sendiri, saya lakukan secara online, kemudian saya juga tidak harus sewa kantor, cukup di rumah ya kan. Jadi artinya dalam hitungan sekitar 100 jutaan itu udah cukup buat saya. Karena saya Hmm. di awal hanya butuh untuk membayar tenaga-tenaga developernya saja gitu untuk bulanan selama belum mendapatkan project gitu Pak. Tapi kalau setelah mendapatkan project tuh insya Allah akan tetap berputar gitu dari dana itu. Oke. Jadi modal awal itu kurang lebih kalau di US dollar kan sekitar kurang dari 10.000 US dollar Iya, bagus ya. betul. Tapi Ya. uh, luar biasa juga sih gitu. Karena nekat dan tekad tadi kan yang paling penting. Nekat Samping dan rasa confident, very very confident.
dengan keilmuan dan juga tentunya dengan semua um, keyakinan akan produk yang dihasilkan. Siap, Ya, siap. betul. Terus juga uh, bagaimanapun juga dan bagus kalau kita berbicara dengan tentang modal dalam perjalanan kan pasti ada tantangan-tantangan Pak. Maksud saya ketika Bapak bilang tadi modal awal 100 juta kan tidak semua mungkin langsung itu pasti mungkin nanti uh, dikumpulkan dan bagaimana apa namanya itu modal itu bisa dapat sekian banyak dan tantangan-tantangan awal dalam hal finansial sehingga apa namanya itu bisa tetap menjalankan operasional bisnis ini. Iya, sebetulnya Dari segi di sektor mana? iya. Menurut saya tantangan yang paling besar itu di sisi marketing ya. Karena kita bagaimana caranya kita harus meyakinkan calon klien kita itu mereka percaya dengan produk yang kita tawarkan gitu, Pak. Nah, tantangan yang sangat berat itu karena kita nggak punya marketing yang handal, jadi ada satu kita tawarkan produk, mereka tidak mengenal kita dong sebelumnya kan. Benar, benar. Apaan sih HWS itu gitu kan. Jadi Ya, benar. dianggap sebelah mata lah, tidak dianggap gitu kan. Nah, disitulah tantangan yang terberatnya. Bagaimana kita akan meyakinkan mereka bahwa produk kita itu benar-benar bisa mensupport apa yang mereka butuhkan. Benar, benar, luar biasa. Luar biasa. Oh, kira-kira berapa tim di tempat Bapak, di perusahaan Bapak? Saya sih Yang bantu Bapak. hanya baru ada 4 orang tim. Oke. Satu, karena saya pribadi sebagai developer, jadi saya terjun langsung ke project gitu kan. Kemudian Hmm, ada satu developer oke. yang memang khusus di bidang Java gitu kan, yang memang dia memang udah ahli, saya ngambil dari bootcamp itu juga kan. Oke, oke, Kemudian oke. ada Jadi, orang yang sistem analis. Sistem analisnya itu kita sangat butuhkan karena dia harus menguasai bisnis proses gitu kan. Apa yang dibutuhkan oleh klien itu seperti apa, nah baru diterapkan ke seorang developer pengerjaannya. baik, Pak. Baik, baik. Baik, Pak. Bagus, jadi begini. em, Namanya juga bisnis kan, kita bukanlah satu-satunya orang ataupun satu-satunya perusahaan yang menjalankan bisnis yang demikian sama gitu Pak ya. Pastinya Betul, kan ada kompetitor lain yang juga menjual produk yang sama dengan yang kita, yang dengan produk kita kan gitu ya Pak ya. betul. Em, Bagaimana strategi Bapak sebagai seorang owner ataupun strateginya tim HW System ini dalam hal mempertahankan operasionalnya gitu Pak ya dalam hal mempertahankan operasional dengan harga yang tidak terlalu tinggi ya tidak terlalu rendah dalam artian dengan harga yang kompetitif dengan produk-produk dari sistem lain. Ya, disitulah memang kalau memang kita dibandingkan dengan sistem-sistem yang besar, memang kita tentu tidak akan kuat yang menghadapinya ya. Tetapi kalau kita menyisir ke sisi yang kelas menengah ke bawah lah istilahnya UMKM, di situ masih banyak peluang yang mereka itu kalau ditawarkan harga yang sangat tinggi itu jangankan melirik gitu kan. Iya, iya. Tertarik aja udah langsung di skip istilahnya kalau ada satu iklan yang muncul dia udah langsung skip gitu kan. Nah, dari situlah Baik, kesempatan kita itu untuk menekuninya di bidang itu gitu. baik, 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 baik. Wah, luar biasa ya, Pak. Em, oke, Pak. Apa namanya itu? Uh, HW System ini sudah berapa lama berdiri, Pak? Dan mungkin Bapak bisa sharing dengan kita beberapa contoh uh, uh, klien Bapak mungkin yang sudah menggunakan sistem HW ini. Ya, ada sih yang sudah lumayan lama itu namanya Nobel Indonesia ya. Jadi satu
perusahaan di bidang pendidikan yang mengiklankan, mempromosikan setiap calon-calon mahasiswa yang mau kuliah di luar negeri, Hmm. terutama di Jerman sama Prancis. Ya, Oke. nah dari situ saya membangun satu sistem di mana kita akan berhubungan dengan semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Mereka Hmm. akan mendaftarkan semua siswanya ke dalam database kami gitu kan. Jadi kita ada satu tim, Hmm. mereka itu ada satu tim yang menginput khusus untuk database setiap sekolah masing-masing ya. Karena setiap tahun kan tetap akan ada gitu kalau sekolah itu kan. Mungkin dia kelas 2 SMA ataupun kelas 3 SMA dan sekelasnya lah yang dipersiapkan untuk kuliah ke. Nah, dari situ saya bikin satu sistem di mana seperti WhatsApp Blast gitu. Jadi orang hanya butuh satu kali klik, tapi dia bisa kirim ke ratusan WhatsApp orang gitu. Itu salah satu Oke. keunggulannya. Jadi tanpa disadari mereka pun akan menerima uh, dari atas nama perusahaan Nobel Indonesia itu gitu. Nah setelah itu kan baru kita akan hubungi kalau mereka yang ada merespon, kita catat semua dalam sistem gitu kan. Oh ini ada responnya bagus seperti itu Pak. Itu hanya salah Baik, satu contoh. baik. Terima Baik. kasih banyak rekan saya Pak Mursalim. Sangat Terima menarik kasih. sekali ya. Kita lanjut bagus interviewnya terkait dengan ini kita coba apa namanya gali lagi terkait dengan model bisnisnya. Mungkin kami coba pendekatan apa nih model bisnis yang digunakan oleh Pak Agus ya. Terkait dengan value proposition utama Pak yang ditawarkan oleh HWS System ini kepada pelanggan. Artinya manfaat yang ditawarkan oleh produk atau layanan Bapak terhadap pelanggan itu seperti apa ya? Oke. Baik. Eh, yang menjadi inti apa yang kita tawarkan sebetulnya yang tadi saya jelaskan untuk Nobel itu adalah justru itu adalah custom enhance gitu kan. Hmm. Advantage-nya gitu. Tapi yang core-nya sendiri saya ada di bidang ERP di mana financial accounting, purchasing, sales atau order management dan HR sekalipun di dalam HWS itu sudah ada. Artinya setiap pembukuan yang dilakukan, pembelian barang, kemudian kontrol stok dan lain sebagainya, semuanya akan terintegrasi di dalam sistem HWS. Jadi misalnya pada saat orang beli barang, kita bikin create order ya, purchase order itu semuanya akan tersedia dalam sistem HWS dan sistem akan otomatis begitu barang datang dia bikin Jaren atau good receipt note yang akan terintegrasi dengan bagian finance gitu kan. Mereka akan terima tagihannya. Jadi setiap bulan si bagian finance itu gampang sekali mengontrol mana sih hutang-hutangnya mereka yang memang belum terbayar dan yang sudah mau jatuh tempo dan termasuk stoknya sendiri gitu, barang-barang baik spare part ataupun raw material itu semuanya akan terkontrol di dalam HWS gitu Pak. Jadi Itu sudah link intinya and match antar departemen Pak ya? betul, itu Oke, integrasi antar departemen. iya. Jadi hasil akhirnya itu udah tentu itu. Adanya adalah laporan keuangan atau neraca, kalau dalam bahasa kerennya itu balance sheet gitu kan, atau Iya, juga ada profit and loss, jadi bisa kelihatan iya. real time gitu, real time. Oke. Apalagi sistem yang kita sediakan itu ada web based dan ada juga yang desktop version. Oh, sangat menarik Pak. Artinya Sangat menarik. Nanti kita akan perdalam lagi pada pertanyaan berikutnya Pak. Ini kita coba